Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulullah ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita semua diberikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat untuk menjalankan ibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini pun juga merupakan ibadah yang kita lakukan dalam rangka talabul ilmi. Salam serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hari ini hadir. Bisa dikatakan as-sabiqun al-awwalun ya, karena memang dalam dakwah itu ya ada kesulitan. Bahkan Nabi Muhammad pun juga dakwah pertama kali itu adalah gerakan keilmuan, dan itu hanya sedikit saja, bahkan tidak sampai 6 orang. Kita hari ini alhamdulillah 6 orang gitu ya. Artinya semoga ke depan langkah perjuangan dakwah keilmuan ini bisa lebih baik lagi. Dan yang terhormat Ustaz Nurqadis Al-Hadi selaku Ketua Yayasan, sekaligus beliau juga Kaprodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hari ini kita insyaallah akan membahas tentang tema kemerdekaan, karena masih dalam bulan Agustus ya, mengingat sudah 78 tahun kemerdekaan Indonesia hari ini, yang mana kalau kita melihat nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam dasar negara kita, sebagaimana yang dikatakan Kunto Wijoyo, bahwa Indonesia memang bukan negara Islam, namun fondasi negara yang dibangun oleh the founding fathers itu merupakan dasar-dasar daripada Islam. Maka sudah selayaknya umat Islam itu harusnya senantiasa menjaga syariat Islam di Indonesia agar selalu bisa dijalankan. Ini pun juga sejalan dengan bagaimana yang disampaikan oleh ulama kita Al-Mawardi, bahwa di dalam politik itu tujuan utamanya adalah agar syariat Islam bisa tetap terus dijalankan. Maka hari ini kita sudah merasakan bagaimana 78 tahun kemerdekaan secara de jure, tetapi secara de facto-nya apakah kemerdekaan itu telah kita gapai. Terutama bagaimana kemudian dalam 78 tahun ini kita perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam. Maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Nurqadis, dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemunya aja sudah alhamdulillah, karena ini perdana di flyer itu ada perdananya. Yang saya hormati Mas Moderator Sarif, juga sebagai sekretaris dari Yayasan Tihang Lamin Adabi. Namanya kan banyak, susah pelafalan, tapi kesannya namanya Kalimantan banget. Salah satu nama, kenapa nama itu dipilih? Salah satunya karena orang kalau bukan Kalimantan bingung itu apa. Nah gitu. Minimal ada ketertarikan ketika disebut nama. Bu, artinya apa kan? Gitu. Yang tahu Mas Arif dari situ jelas. Kami ya Satya Amin Adabi itu pernah ditanya, ini tempatnya di mana? Kami jawab tidak ada, di hati para orang-orang. No way saja.
Enggak, kalau kami memang mengakui bahwa kami berkumpul bukan karena satu tempat, bukan karena satu kelompok. Kebetulan ada ketua dari ketua sekretarisnya itu orang Muhammadiyah, kebetulan. Tapi di pembina dan lainnya kita beragam latar belakang yang beragam. Kita berkumpul karena satu, kita pengen berdialektika, berdiskusi, saling memberikan informasi, saling berbagi ilmu, saling berdebat, harapannya di situ. Saling berdebat, berbantah-bantahan dalam forum ini. Nah, kami mencoba mulai di kesempatan hari ini punya hal yang mulai jadi bentuknya bukan pengajian. Ya. Saya sengaja tidak bikin slide. Saya tumpuk buku di hadapan saya. Saya ingin mengenalkan literasi. Ada beberapa buku di perpustakaan rumah saya. Saya ambil, saya comot lah sih. Tadi saya mau ngecek perpusnya, maaf, terkunci, jadi saya tidak jadi masuk. Yang ingin saya lakukan ini adalah sesuai tema refleksi atas kemerdekaan kita. Apa yang mau kita refleksikan? Sebagai Muslim kita ingin refleksikan satu hal yang menjadi dalam beberapa kajian. Saya backgroundnya ilmu hukum, yang ini backgroundnya Islam, ada usaha, gitu ya. Jadi saya bagian yang agak itunya, agak anehnya, ya sekulernya lah gitu ya. Dididik oleh pendidikan sekuler. Saya kan bicara begitu. Tapi saya memposisikan di yayasan ini yang kami bangun adalah bagaimana kita mengintegrasikan, mengislamisasi secara lebih spesifik, secara lebih umum orang bisa menggunakan istilahnya mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Sehingga kita perlu tahu duduk permasalahan di dua pihak, Islamnya dan ilmu pengetahuan. Karena banyak acap kali kita tidak duduk bersama dan tidak saling mengerti. Di Fakultas Hukum UMKT itu kita mencoba memajukan hukum dengan mahal. Salah satu niatannya agar saling sapa dan saling terintegrasi antara kedua. Kenapa? Kadang banyak, mohon maaf bagi yang beragama Islam, banyak ustaz yang memandang ada penting bicara urusan dunia. Sedangkan orang yang di dunia hukum Islam kan aja lah kita kalau di Indonesia. Padahal keduanya itu kalau bisa menguasai keduanya itu luar biasa. Saya ada tokoh yang walaupun banyak disebut tokoh liberal, tapi saya sangat mengagumi latar belakang pendidikan beliau. Namanya Prof. Nadir Shah Hussein, anak dari Ibrahim Hussein, salah satu tokoh NU, bapaknya tokoh NU, anaknya juga. Ya. Bapaknya itu alumni Mesir, hukum Islam. Lalu dia pesan ke anaknya. Saya masih ingat pesan dikatakan oleh Nadir Hussein. Pesan ke anaknya, nah kamu jangan hanya bisa menguasai hukum Islam, kamu harus bisa menguasai hukum positif, hukum konvensional, atau mau lebih ekstrim hukum kafir itu. Sehingga kamu tahu keduanya. Dan dibuktikan oleh Nadir Hussein yang belajar dua-duanya, bahkan punya PhD di dua bidang tersebut. PhD bidang hukum Islam, PhD bidang hukum. S2-nya gitu juga. Dan beliau sekarang jadi dosen di kampus hukum di Australia. Kadang kampus pakai sarung ya, kayak gitu. Tapi itu ada tokoh yang bisa begitu menguasai lintas keilmuan. Harapannya kita bisa mengarah ke situ. Salah satu yang diberikan dari tadi ya, salah satunya di program hukum. Misalnya di tempat kita hari ini duduk, kita kerjasama, kita pinjam tempatnya. Hanya kita sowan kepada para ahli, pakar-pakar Islam, bahasa Arab, hadis dan sebagainya. Di tempat ini agar kami belajar kepada para ustaz saja dan ustaz saja belajar dari kami yang backgroundnya itu di beberapa tempat dibilang sekuler.
background keilmuannya itu. Kalau mau saling sapa dan saling berdiskusi, bahkan berbantah-bantahan dalam forum ini, itu titik pertama yang kita butuhkan. Titik cuek. Oh, saya bukan bilang saya tidak mau bicara itu. Oh, kecuekan dan tidak saling mau bertemu pada satu titik. Nah, itu masalah. Kelihatan bagus-bagus saja, adem-adem saja. Padahal menurut dalam diri firman itu bermasalah ketika dia saling bisa jauh. Itu kemarin saya ngobrol sama seorang alumni tesis GDM, Mas Rizky menjadi satu forum WISE di Indonesia. Beliau bahkan sekularisasi itu ada di Azhar, kata dia, ada di dunia pendidikan Islam. Apa bentuknya? Ketika orang mulai terlalu mengotak-otakan tanpa sayang. Oh, kajian ini tuh di hadis, bukan di fikih. Oh, itu bahasanya bahasa Arab, tidak perlu bahasa ini. Ini bagus kalau untuk pengkhususan. Tapi ketika dia jadi kotak-kotak yang tidak bisa lagi dibahas. Saya masih ingat ada seorang senior saya di UGM itu mau membahas tentang Piagam Madinah. Beliau konsentrasi hukum negara, dia mau bahas itu, dia katakan kata dosennya itu kalau mau ngajian itu di sebelah UIN, UGM nggak bisa. Padahal ya ngomong itu juga orangnya alim, anak seorang alim, adiknya tokoh besar juga. Kakaknya almarhum sekarang beliau itu nama beliau Pak Kiai Haji Bawah, anak dari seorang tokoh pendidikan dari Universitas di awal. Anaknya dia punya adik yang kemarin masuk penjara, Romahur Muzi. Kakaknya Romahur Muzi itu kan dosen saya, Pak Kepala. Bagi saya itu tidak masalah. Ketika kita bisa, itu pengantarnya ya. Pengantar kajian diskusi yang akan dibangun setiap bulan di Yayasan Anwar Akademi. Kalau tertarik sih kita akan adakan ini tiap bulan dengan berbagai disiplin ilmu. Nanti besok mungkin disiplin sains. Ada anak yayasan ini bikin diskusi bikin skripsi itu air ikannya dikasih bacaan Quran atau apa begitu ya. Apa ngaruh ikannya mungkin lebih enak atau lebih Islami kan? Allah ada. Saya dulu pernah ada terapi orang yang kena stroke itu terapi Asmaul Husna. Saya pernah ketemu sama seorang senior saya. Kita kan diskusi. Kita kan bisa berdebatkan, tapi mendebatkan itu kan kita tertarik. Hari ini saya kan mencoba memperdebatkan beberapa hal, ya memantik perdebatan sehingga diskusi ini harusnya berakhir dengan saya tidak lama. Itu dengan saya maksimal ngomong setengah jam agar setelah itu ada yang membantah saya, ada yang jangan bertanya. Kalau bertanya itu kayak saya ngasih materi, tapi saat memberi pandangan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, gimana pandangannya? Oh, saya nggak sepakat di ranah di ranah ini saya sepakat, nah itu yang saya harapkan. Mungkin dari Mas Modarto dan sebagainya. Memberikan pandangan. Jadi forum ini bukan forum satu arah dan bukan forumnya pemateri yang tidak boleh dibantah. Silakan dibantah. Saya akan mulai dari satu. Kita bicara tentang peradaban syariah Islam di Indonesia. Jadi rujukan pertama majalahnya INSIS ya. Dia bicara Islamiyah. Dia bicara tentang pembebasan Nusantara antara Islamisasi dan kolonialisasi. Bahwa saya mengenal sedikit saja di sini dibahas banyak dengan berbagai gerakan Islam di Nusantara, Islamisasi, kebudayaan Jawa dan deislamisasi. Jawa itu sempat Islamkan lalu dibantah lagi. Kan sekarang jadi berubah Jawa itu ke Jawa. Padahal di sini dibuktikan bahwa Jawa itu Islam dulu. Setelah Belanda pusing dengan perang Diponegoro yang sangat Jawanya sangat Islami, dia mulai memisahkan Jawa itu dengan Islam. Ini bagi orang Jawa, saya setengah Jawa, ada Jawa. Iya. Nah, saya setengah Jawa, kalau saya Jawa, ibu saya Kutai. Setengah Jawa saya itu jadi Jawa itu dulu bahkan jadi pandangan umum bahwa ke Jawa itu sendiri, Islam itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang Islam yang diterapkan itu sangat. Kalau yang Jawa itu pasti banyak syiriknya dan sebagainya. Bicara keris itu pasti keletik dan sebagainya. Dibuktikan dalam banyak hal bahwa ternyata proses Jawa itu sudah menjalani proses Islamisasi.
Yang kuat sekali itu mulai era kalau ditanya Jawa, Jawa yang mana? Jawa pasca Wali Songo lebih kuat lagi ketika pemerintahan Mataram Islam, Sultan Agung, sangat Islami. Pasca di Ponorogo baru bermunculan Jawa yang lain. Jadi saya ketika ditanya Jawa, tradisional, sobat rahayu, sebagainya, mereka merujuk ke Jawa yang lain. Misalnya ini bicara. Nah, salah satu yang dipisahkan oleh Belanda penjajah itu adalah hukum Islam. Karena dianggap hukum Islam ini salah satu rule bagi orang Islam di Indonesia. Ketika dia tegakkan hukum Islam itu, dia diberi porsi hukum Islam itu, mereka akan banyak berontak. Lalu mau memilah-milah, kasih aja sebagian. Semua itu sebetulnya ada yang bisa diterapkan, yaitu bagian yang perdata yang pribadi, urusan nikah, kawin dan sebagainya, nggak apa-apa, hukum Islam. Tapi kalau sedang urusan pemerintahan, urusan penegakan pidana, pelanggaran dan sebagainya, sepakat hukumnya berlaku. Itu yang berjalan. Bermulai dari situ. Lalu ada dua buku yang saya mau bilang ini. Di sini saya kumpulan tulisan untuk mengenang Prof. Ustadz Al-Albin, dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Beliau memberikan gambaran. Ini nanti berkaitan juga dengan buku. Saya share buku ya, nanti biar bukunya bisa dibaca, dicari ya. Tapi kalau saya agak minjam itu agak khawatir. Kata Gus Durian itu orang yang bodoh itu adalah yang minjam buku lalu dikembalikan. Ya. Tapi yang lebih bodoh lagi bagi itu. Jadi kemana saya mau minjamnya? Nanti hilang gitu. Lalu ini ada bukunya Prof. Sama. Nah, di sini menarik. Sehingga nanti di ujung saya ada tawaran dari Dr. JJ ini, eksis ya, ini bicara tentang metode tajarrud kan proses. Tajarrud yang di sini dimaknai sebagai graduality. Tajarrudnya berarti bertahap berasul asas pembentukan, bagian dari asas pembentukan Islam. Ini tawaran dari. Oke, itu gambaran buku yang bisa dirujuk berkaitan dengan dana. Tapi saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan, posisi, dan nanti masing-masing kita bisa memilih pandangannya. Pertanyaannya, kalau syariat Islam, kita sepakat sama saya kalau yang apa yang disebut syariat Islam dan tidak perlu bahas itu. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini negara yang sudah menerapkan hukum Islam? Pertanyaannya, apakah Indonesia ini negara yang menerapkan hukum Islam? Jawaban pertama pasti, tapi kebetulan di mana kita dipuji. Saya mau memecahkannya menjadi 3. Jawaban pertama, tidak. Islam tidak. Yang berlaku di Indonesia ini banyaknya hukum tadi, hukum positif, hukum yang beberapa hukuman ekstrim mengatakannya itu hukum tauhid. Itu kubu yang pertama yang menyatakan. Kubu yang kedua, ya syariat Islam itu tegak Indonesia. Syariat Islam itu apa kata dia? Sholat, bisa boleh sholat? Kan syahadat boleh, ya. Sholat boleh, ya, rukun iman, rukun Islam. Puasa boleh, boleh. Zakat boleh, haji boleh. 5-5-nya nih pokoknya syariat Islam, semuanya dibolehkan dan diatur dan dibantu oleh negara. Jadi menurut pandangan, ya Indonesia sudah menerapkan hukum Islam, yang menerapkan syariat Islam di Indonesia. Sepakat ya mana? Nah, diskusi ini bukan karena ini bentuknya diskusi, bukan saya bisa jadi saya dibantah. Nah, saya memilih pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga adalah hukum Islam di Indonesia itu diterapkan, tapi belum 100%. Angkanya berapa saya tidak tahu. Kenapa ini perlu diungkap sebagai pertanyaan pertama? Karena ini yang sering jadi titik pangkal permasalahan kita.
Oh, kubu situ bilang kita tegakkan syariat Islam, selalu Islam kita tegakkan syariat Islam, syariat Islam. Pertanyaannya memang syariat Islam yang belum tegak yang mana? Negaranya masih berdasarkan Pancasila, masih nasionalis, masih kafir ini, harusnya berdasarkan Islam. NU menamakan Pancasila Islam. Kata Muhammadiyah, Pancasila itu apa? Negara NKRI itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Versi Muhammadiyah. Terus kata mereka, ya itu kan teori yang belakangan. Zaman-zaman ada kan tercek orang. Ya. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Tegak pada posisi mana? Duduk pada posisi mana? Islam itu sudah tegak atau belum? Bagi yang menganggap sudah syariat Islam, negara Indonesia ini sudah menerapkan syariat Islam, ya mungkin kelemahannya adalah dia tidak terlalu bersemangat. Kubu yang sangat bersemangat memang yang mengatakan Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam. Sudah mereka bersemangat dan semangatnya luar biasa untuk menegakkan syariat Islam. Saya ada posisi yang ketiga. Saya bilang ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Itu juga yang lain pada posisi Pak JJ ini seperti itu. Memposisikan ada yang mana. Oke. Yang kedua, pertanyaan kita mau menyerapkan syariat Islam itu yang bagi caranya seperti apa? Oh, langsung ganti jadi khilafah. Oh, enggak. Kita bentuk yang sudah ada kok, yang sudah deklarasi khilafah di mana? ISIS. ISIS itu kan sudah deklarasi. Jadi beberapa orang Indonesia dia bayar khilafahnya, khalifahnya dia bayar. Kenapa? Itu ya bagian dari ini saya tegak di muka bumi. Ada yang modelnya begitu, langsung diganti. Ada yang menggunakan metode pendidikan. Kita didik semua orang, ya dakwah masyarakat, kita berubah masyarakatnya. Nanti kalau masyarakatnya bisa berubah, ya otomatis itunya berubah. Ada yang menggunakan metode politik lewat partai politik, itu ada. Itu yang metode yang bagaimana yang mau kita pilih dalam perjuangan penegakan syariat di Indonesia. Yang ketiga, isu yang ingin saya nanti kita butuh jawab butuh tanggapan kalau bisa bantahkan. Pada ketiga dalam buku ini, Prof. Salman menjabarkan ada 3 kubu terhadap syariat. Pertama, kubu yang menolak, ada nggak penting lagi, itu zaman jadul. Itu era 1400 tahun lalu sudah tidak relevan, tidak punya relevansi dengan dunia sekarang. Itu kubu 1. Kubu 2, kubu 1 ini bukan jangan dibilang orang di luar Islam, orang Islam. Banyak orang Islam ini. Dia mengeluarkan buku-buku, dia mengeluarkan jurnal, dia mengeluarkan tulisan yang mana udah kita perlu pembaharuan yang sifatnya kita yang tidak relevan gitu enggak. Yang kedua, ada kubu yang sifatnya formalitas. Kalau sini sifatnya namanya kelompok skripturalis. Apa skripturalis? Itu dia bentuk. Maksudnya gimana? Formatnya harus hukum Islam. Negaranya harus khilafah, harus negara Islam namanya, harus ditegakkan namanya hukum Islam. Ada kubu yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok pertama yang menentang hukum Islam. Yang kedua kelompok yang harus format hukum Islam. Yang ketiga kelompok substansial. Yang penting itu isinya, tidak penting formatnya. Namanya nggak perlu undang-undang syariah, nggak perlu. Tapi yang penting di dalamnya kita nih misalnya ya, ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Saya mau orang berdebat kubu ini itu syariah atau bukan?
Kubu yang substansi tidak. Itu di dalamnya ada syariat. Pencurian dilarang kan? Dilarang. Pembunuhan dilarang. Menganiaya orang lain dilarang. Menghina agama lain dilarang. Nah berarti ini penegakan syariat. Namanya kita undang-undang hukum pidana. Enggak ada syariat-syariatnya namanya. Tapi di dalam itu perkosaan dilarang, pencurian dilarang, pembunuhan dilarang, penganiayaan dilarang dan sebagainya. Maka di dalamnya menurut buku ada penegakan syariat di dalamnya. Kembali menjadi pemantik diskusi kita. Saya akan segera tutup. Saya butuh tanggapan dari rekan-rekan, dari moderator dan sebagainya. Terhadap 3 isu. Apa isunya ada lupa, nggak apa-apa. Yang penting saya cuma melempar isu. Nah, nanti tanggapan dari orang, misalnya Islam, kubu Islam, oh ya saya Ustaz dan misalnya Ustaz. Sehari-hari berotot dengan keislaman. Dia merasa ya negara, misalnya mungkin ada pandangan negara ini ya belum Islami dan sebagainya. Ada yang hukum mengatakan ya negara ini udah Islami. Mana negara yang lebih Islami dibanding Indonesia? Ada yang bilang begitu. Kemarin ada pertanyaan, ada isu begini. Ada survei mengatakan mana negara yang lebih Islami? Dia jawab Finlandia, mana New Zealand dan sebagainya. Pertanyaannya apa benar? Bukankah dalam Islam itu syarat yang menjadi patokan Islami itu bukan bersih, bukan rapi, tapi beriman dulu. Lah gimana kalau dia tidak beriman dikatakan lebih Islami dibanding Indonesia? Misalnya. Sekali lagi saya melemparkan banyak masalah. Nah harapannya itu kita diskusikan, kita berikan gambaran. Ini bukan pengajian, tapi harapannya ada masukan. Urun pikir kita dalam perjuangan kita menegakkan syariat. Ditutup saja dengan bahwa kita semua sepakat kita akan menegakkan syariat. Saya kira cuma bentuknya seperti apa, caranya gimana, syariat Islam yang seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada 3 pertanyaan besar tadi yang disampaikan oleh Ustaz Al-Khamis. Maka mari kita sama-sama berdialektika ya. Karena ya kita bagian dari negara dan masyarakat itu adalah struktur, kalau dalam demokrasi struktur terbawah, tetapi ya bisa dikatakan yang paling memegang andil terbanyak di dalam negara ya juga masyarakat. Tapi secara faktanya wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kepada para peserta sekalian yang ingin memberikan tanggapannya atas pernyataan yang disampaikan oleh beliau tadi. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa udah kenal saya, beberapa belum. Nama saya Khadijah Nursalis, anak buahnya Pak Nursalis. Begini Pak, kemarin tuh saya secara background sebenarnya hadis ya. Jadi mungkin kalau tentang hukum Islam saya memang belum terlalu banyak tahu gitu. Semenjak di Fakultas Hukum aja saya benar-benar akhirnya belajar. Dan dulunya saya tuh nggak mau sama sekali S3 Pak, tapi setelah mengajar di FH saya tuh pernah pokoknya murid bertanya, soal saya kan backgroundnya syariah nih. Murid tuh nanya terus saya jawab. Itu tuh waktu online ya. Terus suami tuh dengar di kamar. Begitu selesai saya ditegur, nggak gitu mah pola pikir orang syariah Islam itu. Dari situ saya langsung wah aku harus belajar nih. Harus belajar syariah untuk tahu gimana sih pola pikirnya anak syariah seperti itu. Dan akhirnya yang bilang. Jadi yang pertanyaan saya, nggak tanya ya, mungkin nanggepin, tanya boleh nanya. Beberapa jurnal yang mau nggak mau termasuk di dalam perguruan tinggi yang harus saya penuhi, saya tuh nulis tentang LGBT karena saya pikir kayaknya Indonesia ini masih setengah-setengah untuk menghadapi LGBT ini. Pertama saya nulis itu tentang putusan peradilan mengenai ganti jenis kelamin di KTP. Itu bagaimana rata-rata
ya saya juga sebenarnya masih awam Pak ya tentang hukum positif ini. Saya cuma modal yang mahkamah apa tuh, ada situsnya kan tentang putusan-putusan. Di situ saya lihat rata-rata memang hakim itu menolak bagi orang transgender ketika meminta KTP-nya itu diganti jenis kelamin. Tapi ada satu yang mengabulkan, gitu. Ada pokoknya salah satu itu mengabulkan. Dari situ aja saya kan tahu dikit-dikit lah tentang hukum positif. Bahwasanya hukum positif sendiri pertama tentang itu dulu ya, ganti informasi yang ada di KTP, intinya diperbolehkan selama tidak melanggar norma. Poinnya itu di situ. Ini mohon dikoreksi Pak ya. Ini hanya saya kan sebatas yang saya baca-baca aja. Intinya selama tidak melanggar norma maka silahkan. Yang berarti kan yang saya pahami semua itu dikembalikan pada hakim. Kalau hakimnya ngerti Islam mungkin dia akan menolak, tapi kalau dia enggak ya mungkin apalah alasan dia, saya nggak tahu gitu. Terus kedua, tulisan saya itu saya tulis tentang ini pemberian hormon, pokoknya suntik hormon untuk transgender. Gitu. Saya baca sih untuk yang fokus dalam perspektif hukum Islam itu belum ada. Rata-rata mungkin hanya ngasih informasi yang umum gitu. Alhamdulillah saya dapat partner itu pokoknya bila Allah masih jalan ya Pak ya. Dia akhirnya yang mencari tahu tentang bagaimana hormon ini tuh bekerja dalam tubuh hingga transgender ini dia secara fisik tuh bisa berubah setelah melakukan suntik hormon ini tadi gitu. Nah, dalam hukum kesehatan itu juga sama kayak tadi, belum ada secara tegas kayak boleh atau enggak sih praktek ini gitu ya, praktek suntik hormon ini terutama untuk transgender. Intinya kalau di hukum kesehatan sejauh saya tahu selama tidak melanggar norma itu aja. Nah itu ya kembali lagi, saya pernah baca itu ada yang ya norma ini nggak perlu norma agama, kalau emang dia emang dari kecil merasa beda ya udah dibolehkan aja seperti itu ya, ada yang nulis seperti itu pokoknya Pak. Terus kemudian apa ya, saya tadi mau ngomong apa tiba-tiba intinya saya lagi konsen kepada LGBT. MUI ya, MUI sendiri itu hanya setahu saya fatwa yang dikeluarkan itu hanya tentang operasi ganti kelamin, yang mana itu diperbolehkan untuk yang dia memiliki kelamin ganda, dan itu nanti mungkin baru diketahui mana yang lebih unggul itu setelah dia balik kan. Kalau dalam Islam itu dilihat dari mana dia buang air kecil gitu. Tapi ketika balik makin, saya belum baca sih literatur dalam fikih Islami ya bagaimana. Cuma makin kesini kalau udah balik itu nanti hukumnya kan bisa beda. Maksudnya kalau udah balik kan ketahuan nih dia tanda baliknya apakah lebih ke laki atau ke perempuan seperti itu. Nah jadi saya nggak tahu ini masuk dalam yang tadi pertanyaan jadi tertarik ya. Kalau tanya saya cuma dapat yang ini nomor 2, bagaimana metode yang digunakan untuk menerapkan syariat Islam. Saya setuju Indonesia ini sebenarnya secara nilai sudah sangat Islami banget menurut saya ya. Kalau kita lihat negara lain bahkan Timur Tengah pun ya kita tahu bentar-bentar perang terus wataknya tuh keras-keras, dan Indonesia ini memang Islami banget menurut saya. Rahmatan lil alaminnya tuh lebih kelihatan gitu karena lemah lembut, murah senyum ya kayak gitu. Kalau jadi Indonesia secara nilai bagi saya sudah Islam, meskipun dalam beberapa hal yang mungkin sedikit-sedikit lah di sini tugas kita sebagai akademisi untuk menulis jurnal atau bagaimana supaya ya makin kesini itu lebih banyak hukum-hukum Islam yang memang itu tuh nggak terbantahkan lagi, mau nggak mau kita terapkan. Ya mungkin salah satunya isu LGBT tadi. Maka metode yang digunakan untuk menerapkan syariat Islam ya karena kita backgroundnya hukum, saya malah ingin minta penjelasan dari Pak Nur, gimana kita nih kalau mau menyelipkan hukum Islam juga dalam hukum positif. Ya mungkin itu random ya yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin boleh peserta yang lain. Akhwat, Ikhwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nurisadi dari UINSI, baru mau masuk kuliah. Jadi mungkin kedatangan saya di sini karena melihat temanya cukup menarik ya, refleksi kemerdekaan Indonesia, karena kita juga masih dalam suasana
memeriahkan hari kemerdekaan seperti itu. Jadi background saya bukan hukum Pak. Jadi mungkin yang ingin saya mungkin lebih mengarah ke pertanyaan sih, karena saya juga pasti belum terlalu paham terkait dengan hukum itu sendiri. Tapi yang saya lihat sebagai orang awam juga, karena kan di masyarakat kalau persoalan masalah ideologi ataupun hukum syariat ataupun hukum negara itu mungkin masih belum dijangkau ya Pak. Jadi yang masih ditanggapi kebanyakan masyarakat pasti hal-hal yang nampak kayak korupsi ataupun aturan-aturan yang seolah-olah dengan mudah untuk diubah seperti itu. Contohnya mungkin ada beberapa berita-berita di media sosial seperti, entah benar atau tidak, saya cuma scrolling IG, itu ada pernyataan Bu Ketua PDIP yang mengatakan bahwa KPK perlu dihapus karena sudah tidak relevan lagi seperti itu. Entah itu benar atau tidak, tapi itu salah satu yang mungkin membuat geger juga ya masyarakat awam kalau membaca flyer-flyer seperti itu. Kemudian yang berita kemarin yang juga sempat menggemparkan Indonesia, pembunuhan antara anggota kepolisian Sambo yang kemudian akhirnya bisa direvisi masa tahanannya dan anggota-anggota yang ditahan kemarin. Mungkin masyarakat berharap ada hukuman mati, tapi ternyata hanya hukuman seumur hidup, dan itu yang mungkin dipandang oleh masyarakat bahwasanya hukum Indonesia itu mudah untuk dibolak-balikan, sehingga tidak ada kekuatan yang memang betul-betul bisa mengatur pola perilaku seseorang. Hingga kemudian mungkin kalau kita lihat ada entah bagaimana surveinya, ataukah memang ada kekurangan kepercayaan, krisis kepercayaan terhadap instansi-instansi pemerintahan dari masyarakat kepada pemerintah, karena satu hal dan dua macam seperti itu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan bagaimana kita dari sudut pandang Bapak sendiri melihat hukum di Indonesia saat ini, karena kan kita memperingati hari lahirnya Indonesia, pasti perlu melihat lagi sudah sejauh mana Indonesia. Apakah memang hukum-hukum yang telah ada ini memang perlu direvisi kah, atau perlu hanya diubah dari poin-poin tertentu, atau perlu diubah secara keseluruhan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin sedikit karena kebetulan saya dari MUI juga. Berkaitan tadi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia di dalam mengeluarkan fatwa, itu yang pertama adalah berdasarkan fenomena masyarakat yang terjadi. Yang kedua, fatwa itu dikeluarkan karena ada unsur ijtihadnya. Unsur ijtihadnya di mana menggunakan 3 metode Islam yang kita kenal dengan Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang dikatakan oleh Ustazah tadi, bagaimana tentang LGBT di dalam Islam, secara pandangan MUI, apabila sesuatu itu telah dijelaskan secara jelas melalui Al-Quran dan Hadis, maka itu adalah sesuatu yang jelas. Artinya LGBT itu adalah hal yang diharamkan. Bahkan nas-nas yang ada itu sudah sangat kuat mendukung. Bukan berarti kemudian MUI tidak mengeluarkan fatwa maka MUI tidak mengharamkan, bukan. Tetapi hal yang sudah jelas keharamannya maka itu sangat jelas. Nah, yang difatwakan adalah hal-hal yang masih samar-samar di dalam masyarakat. Salah satunya adalah tentang berganti kelamin, suntik hormon, dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin berkaitan dengan fatwa itu sendiri. Jadi jelas secara pandangan ulama itu haram, kecuali ulama yang suul ulama. Nah, karena ada yang berpura-pura jadi ulama,
Salah satunya ya yang kemarin sempat ramai adalah salah satu yang mengaku katanya ulama memperbolehkan tentang bagaimana pernikahan dua agama yang berbeda. Ini kan menjadi problem. Tetapi MUI jelas menyatakan bahwa pernikahan dua agama itu diharamkan. Nah, itu jadi kita harus tahu juga bagaimana pandangan ulama-ulama, jangan sampai kemudian orang-orang yang mengaku ulama kemudian kita iakan pandangannya. Nah, ini berkaitan tadi dengan fatwa. Nah, sedikit mungkin menanggapi dari pertanyaan Ustaz Nurholis. Kalau kita bicara tentang Islam, apalagi sejarah yang cukup panjang di dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, salah satu misinya adalah perluasan wilayah Islam. Maka kemudian Umar bin Khattab mengutus beberapa sahabat utama untuk berdakwah di luar Jazirah Arab, salah satunya adalah Asia. Dari beberapa tulisan yang saya baca, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Jihad At-Turbani. Kalau judul bahasa Indonesianya itu adalah 100 tokoh ulama yang berpengaruh di dunia, yang mana buku ini ditulis sebagai antitesis daripada tulisan Michael Hechter yang menulis tentang 100 tokoh dunia yang berpengaruh, di mana dia menaruh Nabi Muhammad yang pertama. Tetapi menurut Jihad At-Turbani ada beberapa sejarah yang kemudian diselewengkan oleh Michael Hechter. Salah satunya adalah bagaimana kemudian sejarah Islam yang sangat luar biasa. Di dalam tulisannya Jihad At-Turbani mengatakan bahwa negara Asia itu sudah terjamah oleh Islam melalui dakwah yang dibawa oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana pada waktu itu beliau menjadi gubernur di Mesir. Kalau tidak salah Mesir saja, gubernur Mesir. Ya, Syam. Menjadi gubernur pada saat itu, kemudian ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk berdakwah. Di Indonesia salah satu buktinya adalah di daerah Sambas, di mana di situ ada panji Islam yang sangat tua sekali usianya. Maka benar sekali yang disampaikan tadi bahwa memang Indonesia dulunya itu sudah Islam dari Sabang sampai Merauke. Kemudian masuklah kolonialisme, terjadilah pemurtadan yang sangat luar biasa. Dan lalu bagaimana kemudian cara kita untuk menerapkan hukum Islam? Menurut pandangan saya, yang pertama tentu kita harus menciptakan orang-orang yang memiliki kredibilitas keilmuan, yang memiliki ketokohan secara keilmuan yang sangat dipercaya. Karena kalau saya melihat bagaimana dinamika negara hari ini, saya berkesimpulan bahwa ada 4 orang yang mungkin akan didengarkan. Yang pertama adalah penguasa. Penguasa itu pasti didengarkan. Yang kedua itu adalah pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin, maka suaranya akan didengarkan. Yang ketiga adalah orang yang beruang, karena di dalam dunia ini semua itu diatur dengan uang. Yang keempat itu adalah orang yang ahli. Nah, maka disinilah posisi cendekiawan Muslim untuk bisa masuk dalam memasukkan hukum-hukum Islam yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan ahli-ahli ini? Yaitu ya salah satunya bagaimana kemudian sistem pendidikan yang dilakukan, baik pendidikan secara keluarga maupun pendidikan yang dilakukan oleh institusi. Hanya saja permasalahannya terjadi lagi adalah di guru-gurunya. Tidak semua guru itu paham tentang pendidikan, hanya paham tentang pengajaran. Hanya transfer ilmu, bukan transfer ruh, bukan transfer nilai-nilai kebaikan. Yang diawasin hanya tentang jam mengajar dan gaji. Ini juga menjadi problem yang sangat luar biasa. Maka salah satu yang paling kita perbaiki yang pertama adalah bagaimana kemudian orang tua memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan bukan hanya sebatas untuk mencari kehidupan. Kemudian yang kedua adalah menempatkan di sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, yang artinya tidak hanya mengajarkan bagaimana kemudian siswa-siswanya mencari uang,
dan sampai ke tingkat pendidikan tinggi, diawasi oleh benar-benar dengan orang tua dan orang-orang terkait agar kemudian dia bisa menjadi ahli. Disitulah kemudian dia bisa menaruh hukum-hukum Islam. Dan dari pendidikan ini pun juga nanti akan terlahir orang yang nomor 3, 2, dan 1. Orang yang beruang tapi dia memiliki kebaikan, nilai-nilai Islam. Pemimpin yang dia memiliki keadilan di dalam dirinya, yang dia senantiasa merasa dewasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan penguasa yang selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang atau masyarakat yang dia pimpin. Maka ini menurut saya yang mungkin harus kita lakukan sejak dini agar kemudian syariat Islam itu tetap bisa terus ada. Kalau berkaitan dengan hukum dan lain-lainnya, saya rasa sektor Polres jadi lebih paham. Mungkin seperti itu Ustaz, tanggapan dari saya. Terima kasih. Silakan mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kalau dari peserta, silakan. Baik, tidak ada, saya komen saja ya. Saya kan bukan narasumber yang harus jawab semua pertanyaan ya. Bisa jadi yang sini saling menjawab gitu. Cuma saya jadi menunggu bantahan. Ada yang dibantah. Saya katakan begini, pertama, ini masalah yang bagi orang hukum ya, dan yang membaca di saya sangat tidak suka dengan istilah ini. Itu kan itu bagian hukum Islamnya. Nah, kalau misalnya isu hukumnya ini ada penegakan terhadap korupsi misalnya. Siapa yang penegakan anti korupsi itu bukan di negara saya. Itu masalahnya. Ketika kita sedang ngomongin anti korupsi, kita tidak sedang bicara syariah. Padahal itu bagian besar dari syariah. Urusan umat ini banyak bergantung kacau, kacau ini kenapa? Karena adanya korupsi. Maslahat yang banyak harus dijaga, itu muncul penjagaan terhadap maqasid syariah, ilzam nafs, apa lagi? Ada 5 kan? Jangan saya jawab, betul. Apa lagi? Banyak hal yang di sini itu berkait hancur, rusak. Karena korupsi. Maka perjuangan terhadap perlawanan terhadap korupsi itu salah satu bentuk jihad dalam penegakan syariat. Kita terlalu sering dikerdilkan penegakan syariat itu cerita tentang pola panah. Kalau bapak poligami, bicara syariat itu terlalu sempit. Padahal banyak korupsi, urusan ada seorang polisi bisa merekayasa demikian rupa membunuh orang dengan kalian. Bukankah itu urusan syariat Islam? Itu kan urusan menjaganya. Ya. Itu kalau nggak ketahuan kan berarti nyawa itu bisa hilang dengan sangat gampang. Segampang itu ada seorang memerintahkan untuk bunuh, dan betapa banyak orang yang diatur untuk bisa menutupi kegiatan pembunuhan itu. Bukankah ini urusan syariat? Kita sering mengkerdilkan urusan syariat. Dan ingat, ini dia kau ya. Kita bisa. Ya, kita jangan mengecilkan urusan syariat. Kita hanya terbatas. Nah, masalah umat Islam ini sering dikecilkan dengan urusan kita. Ini saya juga selama ya. Saya dulu bilang, sana belajar hukum Islam, ini hukum positif. Padahal kita kalau bicara hukum positif itu ya sebagian besar kita sedang bicara syariat. Sedangkan melarang korupsi itu pedagang syariat. Hukumannya memang belum sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak semua juga. Hukuman tertentu kan hukumnya bisa takzir itu bisa bentuknya bisa penjara. Itu salah satu bentuk. Nah, yang potong tangannya belum. Berarti kan dari 100% baru 80% potong tangannya ini belum. Tapi dilarang dan ditegakkan orangnya dihukum dan dia dipenjara, itu sudah ada. Kita sedang mengarah ke situ. Maka polisi, jaksa, hakim, apapun itu penegak syariat.
bahasanya bukan, kalau pendengar saya memang yang dipakai bahasa ini dari Aceh. Tapi unik kasus Aceh. Ada nggak potong tangan di Aceh? Ada nggak rajam di Aceh? Ketika ditanya kenapa, belum siap masalah. Karena saya lebih kembali cara yang seperti apa, metode yang seperti apa, syariat seperti apa yang mau kita tegakkan. Apakah kalau tiba-tiba presiden terpilih Arif Rahmatullah, lalu dikatakan semua partai yang menang itu partainya Arif itu misalnya ya, lalu kita ganti semua hukum dengan hukum Islam itu, apakah pasti rakyat Indonesia itu mau tunduk sama itu? Atau jangan-jangan malah geger, malah ribut, menentang? Itu pertanyaan. Maka saya ingat ketika Ustaz Ali Azhar itu menjelaskan tentang Muhammad Nasir. Muhammad Nasir, tahu Muhammad Nasir? Nah itu ya. Yang Nasir itu kalau ada sekarang negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus berterima kasih kepada Nasir, bukan kepada Soekarno. Karena dulu negara itu terpecah jadi negara Republik Indonesia Serikat masing-masing itu, negara Kalimantan, negara Sulawesi. Lalu ada seorang tokoh yang dia keliling ke tokoh-tokoh itu, baik yang Islam maupun non-Islam, ayolah kita bersatu dulu. Lagi kacau. Ya usulkan namanya mosi integral. Kita gabung dulu menjadi negara kesatuan Indonesia, namanya Muhammad Nasir. Pimpinan Masyumi kan. Tapi ada orang datang kepada Nasir, dia tanya, Pak Nasir, kita semua yang muslim-muslim yang ini, Pak Kiai ini tidak tahu yang benar itu syariat Islam. Sudah sesuai dengan namanya fitrahnya manusia itu begitu. Lalu kenapa kita masih harus, Pak Nasir kan memilih jalur politik berdebat di konstituan. Waktu itu debat yang panjang adalah debat dasar negara, apakah Pancasila atau Islam. Semua kita mesti tahu Pak yang benar itu Islam. Ngapain kita harus berdebat dengan PKI itu, dengan kaum nasionalis yang kata Pak Nasir, saya indah sekali waktu itu ceritakannya begini. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, apa dari ayat itu As-Saffat itu, tidak baru siapa yang hafiz Quran? Nah, ketika sudah sampai usianya itu, Nabi Ibrahim bermimpi, ini apa asbahuka, bukan menyembelihmu. Panzurma sudah tahu, gitu kan? Apa pendapat? Dari sini luar biasanya Nasir mengambil satu pendapat. Yang ngomong itu Nabi Ibrahim, jelas-jelas utusan Allah, ya. Wahyunya jelas. Ngapain nanya? Tinggal sembelih aja langsung. Sebenarnya, kenapa dia butuh dialog dengan anaknya, anak kecil lagi? Usianya kan masih ada perdebatan usianya usia balik atau usia berapa. Tapi kan ini masih anak gitu. Melawan ya, omongan Ibrahim pasti benar gitu. Beda ketika siapa namanya Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Baka itu. Ibrahim nggak ngajak dialog, tinggal aja. Nah, kenapa ketika menyembelih Ismail, sejak ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu ada kalanya perlu kita dialogkan. Dan ini diajarkan. Apa jawaban si anak kecil Ismail? Apa ayatnya gimana? Gimana? Labinan naskah. Ayo, kan gitu aja. Aduh, ayat dulu saya lupa. Itu posisinya saya kan nggak sekali. Ini soalnya. Jadi kalau dasar asopat itu saya ada di situ. Nah, apa jawaban Ismail yang kecil? Lakukan apa yang diperintahkan. Matuklah. Satajiduni, insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku jadi orang yang sabar. Jadi syariat itu akan tegak, kata Nasir, kalau didialogkan dengan cara yang baik oleh orang yang baik dan orang yang diajak dialog itu satu frekuensi. Syukur waktu itu Ismail itu jawabannya anak yang soleh. Coba anak sekarang, bapaknya bilang makan, umumnya apa diperintahkan ini. Kata anaknya, wah kayaknya kebalik Pak, saya yang beli bapak. Kayak gitu.
ngawur bapak itu satu potret dari nasib. Kita membawa itu ke konsekuensi. DPR lah sekarang. Itu upaya kita untuk menyampaikan kebenaran ini. Apakah mereka pasti menerima? Belum tentu. Bahkan mereka Muslim belum tentu menerima. Nah, kapannya diterima itu? Allah kita qadar Allah yang nanti tentukan. Kita sudah berjuang nanti di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah berjuang selama 78 tahun ini ingin menegakkan syariatmu. Walau belum sempurna, ini yang sudah pernah aku lakukan. Kita tinggal pertanyaannya apa jawaban kita di hadapan Allah nanti. Saya bukan orang hukum, Ustaz. Saya orangnya, saya guru. Semua seperti itu. Nah, ada satu statement saya. Kata-kata itu saya terguncang betul. Salah satu makna hizun nufus itu menjaga jiwa itu, Allah sediakan waktu kita umur itu, jangan umur itu disia-siakan. Saat ini tuh banyak penyanyian di dunia pendidikan. Ada anak dari SD kelas 1 udah belajar bahasa Inggris, sampai lulus kuliah untuk dapat TOEFL 430 aja nggak bisa. Padahal dia sudah sekian belas tahun, 16 tahun, berarti 16 tahun belajar bahasa Inggris, ngapain aja? Ngomong nggak bisa. Padahal tinggal dia berangkat ke Pare 6 bulan, bisa dia ngomong bahasa Inggris. Ngapain harus mengeluarkan waktu sekian panjang 16 tahun menyia-nyiakan umur anak didik untuk belajar bahasa Inggris? Ternyata ujungnya nggak bisa. Memasukkan mahar 2 tahun bisa bahasa Arab, kan gitu. Nggak bisa gitu. Itu bagian syariat, menjaga umur orang amanah, umurnya tidak dipakai untuk sia-sia. Kalau belajar bahasa Inggris 16 tahun nggak bisa. Wah, apa itu di hadapan Allah nih kamu gunakan umurmu itu? Saya juga begitu. Baru sekarang saya bisa mengenalkan Ustaz. Allah sedikit terkait dengan LGBT sedikit sama. Saya pernah melakukan masalah saja kemarin. Saya dapat masalah itu ada obrolan bukan orang Islam. Dia bicara tentang keadilan. Dia bilang begini, kalau ada orang laki-laki yang besar, dia ganti kelamin. Contohnya misalnya sebut saja yang alias ya Muhammad Farman. Dia berubah jadi Lucy tapi kata pacaran bukan dari laki. Ada podcast itu. Lalu orang yang kayak gini, lalu ikut lomba olimpiade sebagai apa nih? Laki-laki kah? Perempuan? Status di hukumnya kan kalau di tempat lain boleh berubah legal, boleh berubah jadi perempuan misalnya. Apakah sah dia ikut? Apakah perempuan-perempuan itu terima kalau tanding bulan sama Lucy Talikan? Dia kekar misalnya gitu, dia basicnya laki nih. Sudah suntik hormon, suntik hormon, tapi kan basicnya udah laki nih. Jelas lebih kuat dibanding kalau tanding sama saja ini, kita tahu siapa yang kalah gitu. Tapi katanya sama-sama perempuan. Adil kan tuh? Kalau kita nggak adil, katanya ya nggak bisa kan beda. Lah kalau membedakan, berarti masih membedakan. Itu bukan perempuan. Masih dikotomis gimana nih? Itu perempuan itu bukan. Atau perempuan bukan. Nah gitu. Berdebat itu yang berdebat orang barat sendiri saya. Ya juga ya. Dia tidak bahas isu Islamnya, dia bahas isu olahraga. Jadi kalau ada misalnya jadi pelari lomba, gitu kan lomba lari. Ada kasus renang. Tuh, kalau renang gimana? Orang yang cowok ya kan aja. Misalnya dia bagus itu. Oh, kita ukurnya hanya berat badan. Iya berat badannya sama, beda laki sama perempuan. Kan dia perempuan. Aturan legalitas kita perempuan. Yang unik itu di Thailand. Di Thailand itu boleh ganti kelamin, tapi nggak boleh ganti status. Jadi boleh, gender boleh. Jadi cantik itu nggak boleh. Tapi dia tidak boleh statusnya berubah di KTP. KTP kan tetap harus laki-laki. Jadi kalau ada video lucu sekali saja.
ada cewek cantik lagi baris, wujudnya cewek cantik ya, lagi baris sama cowok-cowok. Ternyata daftar wamil. Di Thailand itu wajib wamil. Nah, yang laki-laki itu yang sudah berwujud jadi cantik itu tetap harus baris bersama. Kenapa? Statusnya tetap laki-laki. Karena dia nggak boleh merubah KTP-nya, dia boleh merubah wujudnya. I'm not woman, I'm lady boy, dia bilang gitu. Tapi ya, wujudnya mungkin bisa jadi perempuan kalau nanti kalau dia gitu. Luar biasa. Allah alam sampai cuma mengatakan situ. Kembali. Ya. Baik, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Namun karena memang waktu ya, maka tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Paulis juga menjadi refleksi bagi kita semua dan terutama kita sebagai umat muslim yang sadar tentang bagaimana situasi negara hari ini. Tentu juga sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan kemudian ya bagaimana caranya gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan agar Indonesia ini tetap syariatnya tetap ada. Maka insya Allah ke depan kita akan membahas tema-tema yang menarik juga dan semoga pesertanya bisa lebih banyak gitu ya. Karena memang sekali lagi dakwah itu ya untuk orang-orang yang terpilih, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih tersebut yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Nun wal qalam yasturun astaghfirul khairat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.